makanya jadi masalah, orang berebut trayek gemuk, ya. Sementara trayek yang kurus itu peminatnya sangat sedikit. Ini kan hanya masalah mudah, hanya masalah komunikasi. Saya juga nggak tahu kenapa bertahun-tahun ini nggak bisa terlaksana rumah ini. Terima kasih Anda terus di Jakarta Memilih The Final Round. Tadi itu adalah cuplikan bagaimana kedua kandidat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada segmen sebelumnya. Persoalan transportasi. Persoalan transportasi, dan pada segmen ini Tommy kita akan fokus pada masalah banjir dan pemukiman. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan kedua kandidat sudah sempat mengutarakan apa pencapaian dan juga apa program yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih. Kita simak sama-sama cuplikan pernyataannya. Memang cukup banyak titik-titik genangan di Jakarta ini, ya. Jumlahnya 123, ya. Yang sekarang secara bertahap berhasil kita kurangi. Titik genangan ini ada kaitannya dengan penyumbatan, ada kaitannya dengan dimensi daripada saluran-saluran air yang terlalu kecil yang harus kita rubah, ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan untuk perilaku masyarakat. Kalau banjir, titik banjir itu lebih signifikan. Karena kita memberikan prioritas memang kepada titik-titik banjir tersebut. Yang awalnya berupa 78 titik serius. Sekarang tinggal 60. Ya. Harus ada sebuah redesign total. Harus ada sebuah keberanian. Bagaimana memulai pembangunan kota ini dimulai dari kampung. Kampung yang tidak punya ruang terbuka hijau harus punya. Kampung yang nggak punya ruang-ruang publik harus punya. Kampung yang drainasenya nggak perbaiki drainasnya. Kampung benahan dari kampung itu, kampung yang mana? Kampung-kampung yang kumuh tadi. Kampung-kampung yang padat tadi. Dimulai dari sana. Kampung yang punya ruang terbuka yang hijau. Yang gangnya nggak sempit tapi lebar. Yang diarahkan ke vertikal. Tapi masyarakat juga harus mau ditata. Ya. Itu tadi cuplikan pernyataan kedua kandidat. Kita akan fokus masuk ke persoalan banjir dan pemukiman. Dan yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab adalah kandidat nomor urut 3, Joko Widodo. Pak Jokowi, kalau Anda melihat di layar, yang saat ini sedang ditampilkan adalah betapa sesungguhnya masalah utama pemukiman adalah belum terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masih adanya pemukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, seperti terlihat pada data berikut ini. Ya. Pertanyaan untuk Anda, Pak Joko. Dalam kampanye, Anda kerap menyebut akan memulai pembangunan dari kampung, menyediakan kampung susun, kampung deret di bantaran kali, hingga membangun super blok dengan prioritas lokasi yang dekat dengan transportasi makro. Pak Jokowi, itu bukan hal yang sederhana karena Anda akan terbentur pada masalah pembebasan lahan, masalah kepemilikan, relokasi penduduk, belum lagi fasilitas keuangan. Pertanyaan pertama, konkretnya Anda akan membangun super blok di mana kalau kemudian masalah utamanya adalah pembebasan lahan? 4 menit dari sekarang. Masalah pendekatan kepada masyarakat itu adalah spesialisasi saya. Baik yang namanya pendekatan kelompok, yang namanya pendekatan individu, itu sudah kami lakukan waktu saya memindahkan ribuan PKL dari sebuah tempat ke tempat yang lain di Kota Solo. Oleh sebab itu di sini pun saya juga sudah berbicara dalam sampel-sampel yang ada. Saya berikan contoh di Bukit Duri. Di Bukit Duri itu tidak harus direlokasi ke tempat yang jauh dari sana. Karena apa? Penduduk yang ada di situ itu bekerjanya dekat dari tempat tinggal. Oleh sebab itu, waktu saya berbicara dengan komunitas yang ada di sana, ada 870 kakak yang telah berbicara dengan saya, mereka sebetulnya mau digeser. Bukan digusur, digeser. Digeser kemana, Pak Joko? Digeser 10 sampai 15 meter dari tempat yang ada. Kemudian tempat yang ada itu, artinya kanan kiri. Di mana spesifiknya Pak? Apakah sudah ada rencana konkret ketika Anda menjanjikan akan menggeser itu di mana? Di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Sehingga waktu digeser itu ada di kanan 10, di kiri 10, itulah yang untuk memperlebar nanti Ciliwung. Kemudian ketika akan Pak dibuat Jokowi, ketika digeser itu Anda akan menggusur warga yang lain dan bagaimana Anda akan memastikan pembebasan lahannya? Iya. Enggak. Jadi setelah digeser
ini kan ada yang namanya Digeser kemana? hunian kampung Iya, lahannya. deret seperti ini. Artinya harus nantinya vertikal. Kalau yang sekarang kan rumahnya hanya satu-satu. Ini harus dibuat yang kampung deret seperti ini, tapi digeser sedikit. Tidak harus geser berkilo-kilo dari Bagaimana tempat dengan yang ada. komplikasi lahannya nanti, kepemilikannya Pak? Bagaimana dengan legalitas kepemilikan Lahannya lahannya? ini juga lahan kita yang sudah untuk bergeser lahannya pemerintah provinsi. Jadi tinggal menggeser sedikit saja. Menggeser sedikit. Sudah tidak ada masalah karena saya sudah berbicara ini tidak hanya sekali. Saya ingin coba apakah kesulitan yang ada dengan warga itu ternyata tidak ada. Ini hanya masalah komunikasi dengan warga, ada approach kelompok, ada pendekatan kelompok, ada pendekatan individu. Inilah yang sering saya sampaikan intervensi sosial ini. Oke, Pak. Sehingga kalau ada ini saya berikan gambar lagi. Iya. Gambar Saya sudah ini melihat gambarnya, Pak gambar Jokowi. ini menunjukkan inilah kalau kita lihat dari belakang. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah diselesaikan. Oke. Kemudian akan menjadi kampung deret seperti ini. Ya. Sehingga nanti yang di Ciliwung bisa untuk lebarkan dan ada hijauannya di situ. Itu baru satu persoalan. Kalau persoalan pembiayaan yang akan dipersiapkan, tanpa merugikan warga yang ada di situ. Ya. Pembiayaan pun juga sudah saya hitung. Butuh hanya 24 miliar untuk membuat atau menggeser kurang lebih 870 kakak. Ini murah sekali, APBD DKI. Sekali lagi, APBD DKI. 5 tahun ke depan itu ada 180 triliun. Perkiraan saya, kalau hanya dipakai untuk 24 miliar kan kecil sekali. Oke. Pak Jokowi, itu soal kampung deret. Satu lagi yang jangan sampai kampung ini digeser dengan pola investasi. Kalau pola investasi bebannya akan diberikan kepada warga. Kalau pakai APBD itu bebannya ada di APBD. Ini jadi Pak Jokowi saya ingin tegaskan, warga akan menjadi penyewa. Warga penyewa atau kemudian diberikan ke warga? Pemilik. Pemilik. Iya, pemilik strata teta. Ini tugas pemerintah itu melayani. Berikan sertifikat pada mereka. Jangan ragu-ragu. Berikan sertifikat pada mereka. Yang atas maupun yang di bawah. Berikan pada mereka. Dengan pembiayaan 24 miliar yang Anda hitung tadi. Iya. Yang bisa mendapatkan berapa Tetapi banyak, yang Pak? menggarap nanti warga, bukan kontraktor. Baik. Kita sudah mendengarkan pandangan dari calon pasangan nomor urut 3. Saya ingin ke sekarang nomor urut 1. Pak Fauzi Bowo, saya tidak ingin berbicara soal rumah. Yang lebih menarik adalah munculnya wilayah kumuh padat penduduk di Jakarta menimbulkan persoalan polusi, sanitasi, dan ketersediaan air. Ya. Saya ingin secara spesifik berbicara mengenai ketersediaan air, Pak. Ada 2 perusahaan air minum di Jakarta mengatakan kemampuan mereka hanya bisa 54% dari kebutuhan rakyat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa langkah yang selama ini Pak Fauzi Bowo yang sudah lakukan, dan apa yang hasil nyata yang sudah dicapai untuk memperbaiki kebutuhan rakyat berkaitan dengan soal air bersih. 4 menit dari sekarang, Pak. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa permasalahan Jakarta itu tidak sesederhana seperti yang kita dengar. Ya. Yang jelas, andai kata Anda memiliki uang segunung pun, ya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah Jakarta dalam sekejap. Ya. Bicara masalah air, sumber air Jakarta itu sekarang baru dari Jatiluhur, dari gunung. Ya. Kita akan menyiapkan sumber air yang lebih berkesinambungan. Sementara ini kita meningkatkan efisiensi dari perusahaan-perusahaan operator tersebut, karena kontrak yang terikat dan mengikat tadi. Sementara itu juga kita sudah mengambil inisiatif untuk membangun penjernihan air baru di Jatiluhur, dengan dana kurang lebih 4 triliun, bukan 24 miliar. Ya. Yang akan kemudian kita pipa secara langsung, masukkan dalam pipa untuk didistribusikan di Jakarta. Tapi ini pun tidak akan memadai untuk menjamin sumber air baku Jakarta masa panjang. Dalam 5 tahun akan berapa yang tercover, Pak, kebutuhan Yang jelas, masyarakat? proyek ini akan selesai dalam 3 tahun, dan dengan demikian akan ada penambahan kapasitas 9 meter kubik per detik, air bersih, bukan lagi air baku, air bersih melalui pipa dari Jatiluhur tersebut. Yang ini saya tekankan, Pak, yang warga akan mendapat kebutuhan air bersih. Sebagian
Tidak seluruhnya sudah pasti. Tapi yang jelas penyediaan air bersih ini akan memacu juga para operator untuk meningkatkan kapasitasnya, kapasitas distribusinya. Yang sekarang selalu menunggu ketersediaan air baku. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah penyiapan kebutuhan air baku jangka panjang. Sekarang seluruh air yang melalui 13 sungai itu, air tawar melalui 13 sungai, dia mengalir ke laut begitu saja, tanpa dimanfaatkan. Nah, dengan rencana ke depan, kami akan membangun tanggul di pantai utara Jakarta, di Teluk Jakarta, sehingga air bersih, air tawar tadi tidak begitu saja hilang ke laut. Apakah itu akan dilakukan pada saat Bapak memimpin 5 tahun ke depan? Saya akan mulai karena tanggul itu juga dibutuhkan untuk kepentingan lain. Kepentingan lain adalah mengamankan pantai utara Jakarta dari prediksi rop yang besar yang akan terjadi pada tahun 2025. Itu harus dimulai pada tahun 2015. Ya, jadi awalnya, dan saya tidak berpikir hanya untuk masa jabatan saya, karena kota Jakarta itu membutuhkan orang yang berpikir untuk jangka panjang juga untuk masa depannya. Ya. Pak Fauzi Bowo, ada menarik lagi Pak Fauzi Bowo. Berkaitan persoalan air ini, ya, kebanyakan kelompok masyarakat bawah tidak dapat akses air bersih itu. Bagaimana Bapak menjamin untuk 5 tahun ke depan kelompok masyarakat bawah punya akses? Perhatian utama kita berikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Pak Tommy yang saya hormati, coba tolong berkunjung ke misalnya rumah susun di rumah susun nelayan, ya, di Muara Angke. Mereka sudah dapat tap water. Kebetulan tadi malam saya sholat di sana, sore saya sholat di sana. Dan airnya itu masih berfungsi dengan baik. Begitu juga di Kalibaru. Ini bukan sekedar bicara, tapi kalau mau perlu tempat persisnya saya antar nanti Anda ke sana. Mereka gratis, ya, atau ada harus bayar Pak Fauzi Bowo? Mereka Bagaimana? Gratis atau tetap bayar? Apa? Mereka dapat gratis atau tetap harus bayar? Oh, tetap harus bayar. Tapi tarifnya kan kita tahu. Di dalam tarif air minum itu keberpihakan kepada masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu itu jelas terlihat. Jadi keberpihakan kepada yang tidak mampu sudah jelas terlihat. Begitu juga mengenai kesehatan, begitu juga mengenai pendidikan. Baik. Mengapa? Karena ini kewajiban kita. Allah memerintahkan kita, santuni yang miskin. Baik, ya. Terima kasih Pak Fauzi Bowo. Kita telah mendengarkan pandangan dari para calon kandidat gubernur berkaitan dengan persoalan banjir dan pemukiman. Kita akan lanjutkan pandangan dari para calon wakil gubernur. Mereka sudah ada di sini juga. Bagaimana persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun kita harus jeda sesaat. Jakarta memilih The Final Round akan kembali setelah headline news pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.